Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Hari ini kita mendapatkan update terbaru terkait isu pemakzulan Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakamuraka yang makin manas. Bahkan isunya teman-teman, ini surat pemakzulan itu sudah diterima oleh Ketua DPR RI kita dan tinggal dibacakan di sidang paripurna. Kalau misalnya sudah dibacakan, maka nanti DPR hanya tinggal memvoting saja apakah setuju untuk dilanjutkan menjadi angket DPR atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah mulai teman-teman itu masuk ke angket DPR, maka DPR mempunyai wewenang kuasa untuk merekomendasikan pencopotan Gibran Rakamuraka kepada Presiden Prabowo Subianto. Permasalahannya di sini teman-teman, DPR juga belum kunjung membacakan hal tersebut. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan informasi terbaru dari Bapak Sufmi Dasko Ahmad, salah satu wakil ketua DPR RI kita, yang menerangkan apakah benar ini DPR mendukung pemakzulan dari wakil presiden kita Mas Gibran Rakamuraka. Dan sebenarnya siapa sih aktor intelektual di balik dukungan derasnya teman-teman, dukungan untuk mengkudeta, mencopot wakil presiden yang sah yang dipilih oleh 58% lebih rakyat Indonesia di Pilpres 2024. Apakah selemah itu, serendah itukah suara rakyat Indonesia? Kita bakal simak hari ini teman-teman di video yang sudah Kajian Online kumpulkan untuk menjawab keresahan hati kita semua. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka telah dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR. Ya, sementara Ketua Umum DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat surat yang mendesak pemakzulan tersebut. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming-Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Saya jelaskan 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak, atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Ada semua mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga. Ini adakah dorongan pada saudara DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk melakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada yang dikirimkan namanya? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Bang Deswa, kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau berapa? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan dan akan mendorong komisi 10. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan
sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke, udah cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nanti kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Apa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dengan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Bang, soal penulisan ulang. Pemerintah belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Bang Dasko soal penulisan ulang sejarah menyerang menuai kritik dari publik. Bang Dasko soal Kalau banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka masukan. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama ex-mendatnya atau nggak Nggak sih? boleh lah. Dikit lah, Mas. Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan? Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Oh. Ya, oke ya, makasih ya. Makasih. Pemirsa, surat usulan Forum Purnawirawan TNI sudah sering didengungkan. Berulang kali kita juga membahas dan mengulasnya. Seberapa besar kemungkinan soal pemakzulan bisa direalisasikan? Ternyata DPR sama sekali belum membahasnya. Bagaimana menyikapinya? Kita sudah terhubung dengan pengamat politik, ada Bang Panggi Syarwi. Bang Panggi, selamat sore. Ada juga mantan dan Puspom ABRI, Jenderal Purnawirawan Samsu Jalal. Pak Jalal, selamat sore Pak Jalal. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Samsu terlebih dahulu. Ada 8 poin usulan FVP TNI belum dibacakan tadi di rapat paripurna DPR RI masa sidang 2024-2025. Nah, tanggapan Anda Pak Samsu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tanggapan saya adalah begini. Itu apa yang didapat oleh purnawirawan TNI itu adalah mengingatkan kepada pemerintah juga, DPR. Sekarang kan yang tertinggi itu kan DPR kan. Seharusnya kita kembali ke Undang-Undang 45 itu salah satu ya. Itu lembaga tertinggi DPR. DPR-nya apa? Bahkan saya DPR bikin surat dan masuk ramah. Tapi kan dilihat dulu mana yang baru dibicarakan, dipurnakan kan. Ada tim komisinya kan. Ada komisi masuk enggak? Tim komisi itu maksudnya berapa? Berapa komisinya kan begitu kan? Nah ini kalau tim komisi makanya DPR itu yang itu untuk korupsi itu juga DPR itu harus dideteksi itu. Berapa yang korupsi sana? Jadi masa itu drama, kok belum masuk kita bohong aja kan. Itu kan dilihat dulu yang mau diperipurnakan mana? Yang ada cuannya, ini duluan. Yang nggak ada cuannya belakangan, kan itu aja. Jadi sekarang begini aja, coba lah apa pemakzulan itu? Kita dia aja, siapa Jokowi? Ini yang palsunya bertele-tele lagi gitu. Baik. Walaupun sudah jelas itu kan, semuanya terbongkar gitu. Sekarang Jokowi itu kena azabnya tuh kan. Baik Pak Samsu. Kenapa itu datang ya? Walau alam ya. Baik Pak Samsu, terima kasih. Saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, bagaimana Anda melihat sikap DPR RI ini? Apakah memang suratnya dicuekin atau memang tidak sesuai dengan prosedur?
Iya Mas Rizky, kalau kita mencermati sesuai prosedur atau enggak kan memang proses itu sedang berjalan ya. Saya pikir masih ada harapan untuk arah ke sana gitu. Dari kehendak masyarakat publik atau dari Purnawirawan yang mendorong ke sana. Yang kedua adalah ini kan proses yang panjang dan berliku ya, berlapis ya. Mulai pembahasannya di DPR, biasanya dalam undang-undang kita kan 1/3, kemudian 2/3, kemudian keputusannya kan itu baru dibahas ya. Kemudian ada nanti sidang di MPR, di apa namanya di MK, kemudian di MPR, itu jalur formalitasnya seperti itu. Tapi jalur-jalur yang non formalitas juga pernah pengalaman kita ketika Gus Dur, kemudian misalnya Soeharto, terus pernah juga Habibie dan seterusnya, itu fenomenanya tidak mengikuti secara ajak aturan ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan yang secara formalitas, misalnya ada pelanggaran perbuatan tercela, kemudian etikanya dilihat, kan banyak juga mengatakan etikanya kan memang cacat atau disebut oleh beberapa media kan anak haram konstitusi karena memang tidak memenuhi syarat pelanggaran pada pasal 90 ya, putusan MK 90 itu. Nah ini kemudian ada juga isu yang soal nepotisme dan respon masyarakat yang dianggap tidak fair gitu ketika Gibran maju waktu itu di saat umurnya belum cukup. Nah ini pelanggaran-pelanggaran yang secara abuse of power juga kelihatan waktu itu kan dicermati oleh publik, masyarakat kan adanya dugaan keterlibatan dalam konteks keterlibatan Jokowi secara langsung maupun tidak langsung. Nah dari perspektif etika memang ini tantangannya berat sekali karena kalau itu pembuktian etikanya bisa terwujud gitu, pelanggaran tercelanya bisa terwujud. Tetapi ini kan jalannya menimbulkan kalau jangan sampai ini hanya dendam politik ya, itu kan juga menjadi pembicaraan banyak orang. Jadi pelanggaran moral atau etika atau nepotisme, praktik nepotisme ini yang harusnya muncul ketimbang adanya hanya unsur dendam politik yang lebih diutamakan. Nah, di samping memang kita perlu mendorong reformasi politik kita, bukan alat-alat sebagai alat balas dendam gitu. Nah, ini yang penting menjaga integritas sistem ketatanegaraan kita. Saya melihat begini, peluang itu selalu ada. Dan kalau pun deadlock itu memungkinkan juga deadlock. Kalau DPR-nya tergantung kekuatan dominan di DPR-nya. Karena ini semuanya roda pemerintahan, bergeraknya organisasi pemerintahan itu sangat bergantung. Baik, tampaknya kita terputus dengan komunikasi Bang Panggi. Saya ke Pak Samsu. Pak Samsu, tadi apa yang disampaikan Bang Panggi? Apakah memang ada dendam politik, Pak? Dendam politik siapa? Nggak ada, kita tidak tahu siapa, kita nggak ada dendam itu. Kita para penerawan ini kan dengan sebagai patriot dan itu juga tak sama kesepakatan juga itu aja. Kita mengingatkan pemerintah, ada apa dengan pemerintah? Kalau bicara dengan DPR itu kan DPR itu siapa? Semuanya ada. Ada juga Cintani, ada si Onel, siapa lagi? Dan itu kan PKI gaya baru kan sudah bangkit sekarang kan. Nah ini kita hati-hati. Kita siapa yang melindungi Jokowi itu sekarang? Itu kan siapa? Hendro Priyono, Luhut itu. Wiranto juga jalan saran terus sama Pak Prabowo ya kan. Jadi menurut Pak Samsu, jadi kalau Pak Prabowo kalau kita biasakan lagi ya mau apa lagi kita? Baik, jadi menurut Pak Samsu sekarang masih ada orang-orang yang masih bisa melindungi Pak Jokowi dan keluarga begitu? Iya jelas, penjilat-penjilatnya sebanyak, penjilat TNI itu kan. Itu ya berapa ya, jenderal-jenderal punan, Ferdinand Bere, Sinot, apa dengan Tubuh itu akan selesai. Baik. Termasuk Hendro Priyono, apa itu masih kan. Baik, Pak Samsu, kemudian pertanyaannya kenapa kemudian Forum Purnawirawan TNI ini tidak satu suara, Pak? Siapa bilang nggak satu suara? Tadi yang Anda sampaikan ada... Yang nggak satu suara itu juga ya, pikiran-pikiran yang munafik semua itu. Itu sama nggak ada. Kalau prajurit TNI yang masih berjiwa sabta marga, sebelum itu pasti dianukan dulu. Baik. Berjiwa patriot. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Samsu. Jika memang tidak akan dibahas nih
Apa langkah selanjutnya? Kalau memang suratnya tidak dibahas di DPR, apa langkah selanjutnya, Pak? Ya udahlah, kita akan kumpulkan semua elemen-elemen masyarakatnya. Ya kita apa? Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan informasi selengkapnya dari berbagai pihak, dari para pengamat hingga ini anggota DPR, wakil DPR RI kita dan juga Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang sama-sama memberikan komentar terkait isu pemakzulan dari Wakil Presiden Gibran Rakaraka. Ada hal yang menarik teman-teman dari para pengamat politik, jangan sampai isu pemakzulan ini didasari oleh dendam. Dendam karena kalah Pilpres, kalah pemilu, kalah pamor, kalah suara rakyat. Jangan sampai pemakzulan ini hanya didasari oleh subjektif. Kan berbeda kalau misalnya Mas Gibran nggak punya masalah, tidak ada tercela, tidak ada tindakan melanggar hukum. Jelas-jelas teman-teman, ini memang mungkin saya rasa sudah ada yang mengatur untuk memakzulkan wakil presiden kita yaitu Mas Gibran. Target utamanya bukan hanya Mas Gibran tapi bisa saja Pak Prabowo. Jelas kalau misalnya rakyat diam, konstitusi kita akan diinjak-injak. Jadi ya pilihannya balik lagi ke kita, apakah kita mau melawan atau tidak, apakah kita mau berdiri tegak membela hasil konstitusi, hasil pilihan 58% rakyat Indonesia. Atau yang membiarkan para elit-elit, para oligarki berkuasa di Indonesia. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.